Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohadatul Madinah dengan NIM 2001030402755. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait uji one sample t-test, independent sample t-test, dan pilot sample t-test untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer psikologi. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi seperti yang dilihat di layar, jadi di sini kita sudah masuk di aplikasi SPSS-nya. Lalu di sini kita klik variable view dan klik tulis saja karena bahasan kita mengenai prokrastinasi, jadi tulis saja prokrastinasi. Lalu di bagian desimalnya kita ganti menjadi 0. Di bagian labelnya kita ganti juga menjadi prokrastinasi. Lalu kita kembali ke data view. Lalu kita copy terkait data yang ingin kita ketahui, lalu kita paste ke sini. Nah, sudah terlihat datanya. Lalu di sini kita klik analyze, lalu compare means, dan klik one sample t-test. Lalu karena di sisi ini seperti sebelumnya, pindahkan saja prokrastinasinya ini di bagian tes variabel, dan untuk mengetahuinya kita klik juga ini untuk keakuratannya, klik 95% dan exclude ya. Lalu untuk nilainya kita beri angka 45. Nah, lalu keluarlah hasil seperti ini. Jadi di sini dikarenakan nya bernilai 0,286, dinyatakan bahwa jadi di sini di seek to toiletnya sudah terlihat dengan angka 0,286, yang mana angka ini melebihi dari signifikasinya yaitu 0,05, yang menandakan bahwa HO-nya atau dugaan sementaranya itu bisa diterima. Jadi kita masuk ke analisis kedua, yaitu independent sample t-test. Ini kita sudah klik variable view, lalu kita isi di sini prokrastinasi, dan kolom kedua kita isi siswa, dan kita isi desimalnya 0 kedua-duanya. Lalu di bagian values-nya kita isi untuk kolom siswa itu value 1, labelnya siswa laki-laki, jadi kita ulang value-nya untuk nomor 1 siswa laki-laki, add, kita klik add. Lalu value kedua itu siswa perempuan. Kita klik add, lalu kita klik oke. Lalu kita klik di bagian data view. Nah, itu ada prokrastinasi dan juga siswa. Nah, untuk ini sudah ada keterangannya prokrastinasi dan juga siswa. Jadi karena tadi sudah di copy, lalu kita paste ya teman-teman, kita paste, bisa nggak ya?
nggak bisa deh. Bentar. Nah, ini tadi hasil data yang sudah di copy paste melalui Excel ya. Nah, jika sudah begini, lalu kita klik analyze. Ini analyze, lalu pilih compare means dan independent sample t-test, lalu kita klik prokrastinasinya itu ke tes variabel dan untuk siswanya ini ke grouping variabel. Nah, itu sudah terlihat. Kita klik define groups. Jadi ya untuk grup 1 kita klik angka 1, untuk grup 2 kita klik angka 2. Lalu kita klik continue dan klik OK. Nah, terlihat hasilnya. Nah, di sini ada 2 tabel, ada grup statistik yang mana tadi sudah kita input, yaitu siswa laki-laki dengan jumlah yang sama 10 dan siswa perempuan begitu juga. Lalu untuk nilai rata-ratanya itu yang laki-lakinya 79,10 dan perempuannya 76,00, lalu standard deviation-nya 7,460 dan siswa perempuannya 12,979 dan errornya juga terlihat di sini. Lalu untuk independent sample t-test-nya yang ini. Nah, lalu untuk mencari tahu apakah ada bedanya antara prokrastinasi siswa laki-laki dan perempuan, jadi kita cari, kita lihat di tabel bagian output independent sample t-test-nya. Terus kita cari bagian to toilet-nya. Jika di atas 0,05 maka jadi di sini diketahui 0,521 dan 0,521 artinya berarti nggak ada perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan terhadap prokrastinasinya. Berarti nggak ada perbedaan yang jauh. Lalu untuk F-nya, nilai F-nya dikarenakan lebih dari 0,05 maka HA-nya diterima dan HO-nya ditolak. Selanjutnya kita masuk ke bagian uji Pirate Sample t-test. Jadi di sini kita klik variabel view-nya, namanya, lalu kita tulis pre-test dan post test. Untuk desimalnya kita klik 0, yang di bawah juga 0. Lalu untuk labelnya kita klik sebelum diberi diberikan tes. Di bawahnya sudah diberikan tes. Lalu kita input data yang di Excel ke SPSS. Kita buka dulu data view. Lalu hasilnya seperti ini. Nah, setelah data terinput, lalu kita klik analyze, lalu compare dan Pirate Sample t-test.
Lalu muncul tabel seperti ini. Lalu setelah muncul ini, kita masukkan ke sini. Dan yang sesudah kita masukkan ke variabel 2. Kita klik bagian optionnya, dikarenakan sudah pas, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu didapatkan datanya seperti ini. Nah, dari sini didapatkan bahwa nilai rata-ratanya sebelum diberi tes itu 77,55 dan sesudahnya 71,75, lalu dengan jumlah yang sama. Lalu standard deviation-nya untuk sebelum diberi tes itu 10,425 dan sesudah diberi tes itu 14,385. Lalu untuk standar error mean-nya sebelum diberi tes itu 2,331 dan setelah diberi tes itu 3,271. Ini merupakan hasil deskriptif ringkasan statistik deskriptif dari 2 sampel atau data sebelum dan sesudah diberikan tes. Nah, lalu ini ada Paired sample correlation. Jadi ini untuk mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara dua data dari sebelum diberikan tes dan sesudah diberikan tes. Nah, correlation untuk jumlahnya yaitu 20 dan correlationnya minus 0,152. Lalu signifikasinya 0,52, yang mana ini nilainya lebih tinggi daripada patokan dari interpretasi korelasi, yang mana seharusnya 0,05. Jadi di sini dikarenakan signifikasinya 0,521, dinyatakan bahwa dikarenakan nilai signifikasinya lebih besar daripada korelasinya yaitu 0,521 lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak ada hubungan antara kedua data atau variabel dari sebelum diberikan tes dan sesudah diberikan tes. Lalu yang terakhir, output yang terakhir itu yaitu ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara perlakuan atau tes yang sebelum diberikan tes efikasi diri untuk menurunkan prokrastinasi akademik dan juga sesudah diberikan tes efikasi diri. Nah, dikarenakan hasil dari signifikansi two-tilednya itu 0,188, yang berarti lebih tinggi daripada korelasinya itu 0,05. Jadi dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan yang begitu besar terhadap sebelum diberikan tes efikasi diri dan juga sesudah diberikan tes efikasi diri untuk prokrastinasi pada siswa laki-laki dan juga perempuan di sekolah. Nah, sekian penjelasan terkait uji one sample t-test, independent sample t-test, dan juga paired sample t-test yang bisa saya sampaikan dan jelaskan kepada para penonton. Semoga bisa dipahami. Demikianlah hasil praktek dari aplikasi komputer psikologi untuk ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer psikologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.